Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aktivitas vulkanisme atau tentang gunung api. Tenaga pembentuk muka bumi dalam prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu proses yang terjadi dari dalam bumi atau disebut endogen, yang terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi, serta yang kedua adalah proses yang terjadi di permukaan atau kita sebut sebagai tenaga eksogen, yang terdiri dari pelapukan, pengikisan, pemindahan batuan, dan pengendapan. Pada gambar ini, kita akan melihat peta penyebaran lempeng kerak bumi, di mana Indonesia terlihat berada di lempeng yang bernama lempeng Eurasia, sedangkan di bawah Indonesia terdapat lempeng yang bernama Indo-Australia, dan di sampingnya ini yang warna putih, ini adalah lempeng Samudra Pasifik. Jika dilihat dari arah tanda mata panah, kita bisa melihat bahwasannya Indonesia itu diapit dari berbagai lempeng. Akibatnya, tumbuhlah jalur pegunungan yang berwarna merah, ini menandakan daerah dengan memiliki gunung api aktif. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwasannya hampir di seluruh wilayah Indonesia itu dilalui oleh yang namanya Ring of Fire atau cincin api. Kita di sini akan melihat di mana daerah di Indonesia yang tidak terdapat gunung api aktif atau cenderung aman dari bencana yang bernama gunung api. Setelah kita mengetahui tentang tenaga endogen, dan tenaga endogen itu salah satunya menghasilkan aktivitas vulkanisme atau tentang gunung api, kita akan membahas tentang aktivitas vulkanisme beserta beberapa tipe letusan gunung api. Di sini, apakah yang dimaksud dengan vulkanisme itu sendiri? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah perbedaan antara magma, lava, dan lahar? Jadi, apakah perbedaan magma, lava, dan lahar itu? Magma adalah lelehan batuan dalam perut bumi yang sangat panas. Jika kita lihat gambar, magma ini berada dalam badan bumi, yaitu di bawah posisi gunung api itu sendiri. Magma adalah lelehan batu yang masih terdapat di dalam bumi. Sedangkan lava adalah bahan vulkanis cair berupa magma pijar yang mengalir keluar dari perut bumi melalui gunung api. Jadi jika kita lihat dari gambar, posisinya adalah magma ada di dalam bumi, kemudian dia keluar lewat celah-celah gunung api sampai atap kepundan dan keluar dari atap kepundan. Setelah di atap kepundan di bagian atas, dia disebut sebagai lava. Kemudian, apa yang dimaksud sebagai lahar? Lahar adalah aliran piroklastik atau aliran cair berupa campuran air, bisa panas atau dingin, dengan fragmen batuan menuruni lereng gunung, umumnya mengalir di aliran sungai. Jadi jika kita simpulkan, awalnya adalah berbentuk magma, kemudian setelah magma ini bergerak melalui pipa kepundan, berubahlah namanya menjadi lava, dan ketika lava ini bercampur dengan material lain berupa air, batuan, namanya akan berubah menjadi lahar. Dan ketika posisinya panas, dia menjadi lahar panas, dan ketika sudah bercampur dengan air yang ada di sungai, dia akan menjadi lahar dingin. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk gunung api. Jadi mungkin kalau kalian taunya gunung api itu seperti gambar di SD, ada gunung dua, kemudian ada jalan dan ada sawahnya. Sekarang kita akan melihat berbagai jenis gunung api yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Bentuk yang pertama adalah bentuk gunung api yang namanya Gunung Maar. Gunung Maar itu cenderung bagian atapnya cenderung rata. Dan jika gunung ini meletus, biasanya dia akan memiliki tipe letusan eksplosif, yaitu jarang sekali meletus, tapi ketika dia meletus, dia akan menghancurkan badan gunung. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas di bagian video terakhir.
Yang kedua adalah bentuk gunung api perisai. Bentuk gunung api perisai itu dia memiliki kaki gunung yang sangat landai. Bentuk gunung yang terakhir yaitu gunung strato. Gunung strato itu atau disebut sebagai gunung kerucut. Jadi rata-rata di Indonesia bentuk gunungnya adalah gunung strato. Dia berbentuk kerucut. Proses keluarnya magma untuk berubah menjadi lava atau lahar itu terdiri dari dua hal, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah proses ketika magma mencoba keluar dari dalam perut bumi namun belum mencapai permukaan bumi. Jadi aktivitas magma itu ada di dalam bumi, kemudian masuk lewat celah-celah gunung api. Bisa jadi dia akan membeku sebelum keluar dari gunung api dan kemudian akan menjadi batuan beku. Tapi untuk magma yang mampu melalui pipa kepundan dan keluar dari badan gunung api itu namanya adalah ekstrusi, yaitu aktivitas magma yang telah mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma atau erupsi berdasarkan kekuatan letusan itu terbagi menjadi dua, yaitu efusif dan eksplosif. Untuk efusif sendiri, ini adalah tipe jenis gunung api yang sering sekali meletus atau melakukan erupsi, tapi hanya sedikit magma cair ataupun lava yang dialirkan. Tapi kemudian yang kedua adalah eksplosif. Eksplosif adalah kondisi di mana gunung api ini jarang sekali meletus, tapi sekali meletus dia akan meledakkan badannya, bisa setengah badannya ataupun seluruh badannya, sehingga jika terjadi di laut, aktivitas ini akan diiringi dengan aktivitas besar dari tsunami. Ya, tipe letusan gunung api yaitu ada erupsi plinial, erupsi Pele, erupsi Stromboli, erupsi Hawaii, dan erupsi yang ada di daerah pegunungan Islandia. Material yang dikeluarkan dari aktivitas gunung api itu terdiri dari tiga hal, yaitu padat atau disebut sebagai eflata, cair itu disebut sebagai material piroklastik, dan ketiga adalah material gas atau disebut ekshalasi. Material padat terdiri dari bom, yaitu batuan besar, lapili itu berupa kerikil, dan as itu dia berupa debu vulkanik. Kemudian cair itu akan terdiri dari lava, lahar, magdani. Magdani itu adalah air panas yang mengalir di sekitar lereng gunung api. Kemudian geyser. Geyser itu adalah air panas dari dalam gunung api yang memancar ke atas dengan ketinggian tertentu. Kemudian material yang ketiga berupa gas yang terdiri dari solvatar, kemudian movet. Movet adalah gas asam arang yang cukup bahaya, dan kemudian fumarol atau uap air yang membuat setelah gunung api meletus itu akan diikuti dengan hujan. Dari peta di sini, ini menunjukkan aktivitas vulkanisme yang ada di Indonesia. Baik, kita akan melihat yang warna merah, ini adalah bagian sirkum Mediterania yang berupa pegunungan vulkanik. Kita lihat dari daerah Aceh, melintang sampai ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Kepulauan Maluku di sebelah selatan. Ini disebut sirkum Mediterania. Kemudian bagian atasnya ini berasal dari rangkaian pegunungan Jepang, masuk ke Filipina, masuk ke bawah ke Indonesia bagian Sulawesi Utara, kita tarik ke kanan ini di sebelah Pulau Maluku dan berakhir di daerah Papua, dan ini disebut sebagai sirkum Pasifik. Jika kita lihat dari gambar, pulau di Indonesia yang tidak dilalui oleh dua sirkum ini adalah Pulau Kalimantan. Hal ini membuat Kalimantan cenderung untuk lebih aman dari bencana gunung api. Apa yang dimaksud dengan sirkum ini? Sirkum ini menunjukkan ini adalah rangkaian dari gunung api aktif. Jadi, jika salah satu titik rangkaiannya ini ada gunung api yang melakukan proses erupsi, titik yang lain itu bisa bahasanya terpancing untuk melakukan erupsi juga. Setelah kita membahas tentang konsep ring of fire atau cincin api, di sini kita akan melihat lebih dalam lagi, yaitu cincin api itu dari Indonesia full sampai kita tarik ke arah Jepang, dia akan berputar ke arah Samudra Pasifik sampai ke Amerika. Dan ini adalah rangkaian
cincin api dari Samudra Pasifik. Pegunungan yang kemudian sudah pernah meletus, di sini kita bisa melihat Krakatau tahun 1883, Gunung Merapi, Pinatubo di Sulawesi, Kanaga atau Mount Helen. Peta ini menunjukkan hampir seluruh wilayah Indonesia kita termasuk ke dalam ring of fire atau cincin api, di mana tidak terelakkan lagi akan sering terjadi yang namanya bencana gunung api meletus, kemudian diikuti dengan bencana-bencana alam yang lain. Sering kita mendengar bahwasanya gunung yang paling aktif di Indonesia dengan letusan atau ledakan gunung yang fenomenal itu adalah Gunung Krakatau. Tapi jika kita lihat perbandingannya dari gambar ini adalah berbagai macam gunung yang sudah pernah erupsi di dunia dan kita bisa melihat tahun serta kekuatan dari aktivitas gunung yang ada di dunia ini. Yang pertama ada Gunung Vesuvius, yaitu di Italia. Kemudian sebelum Krakatau meletus tahun 1883, Indonesia terlebih dahulu ada gunung supervulkanik yang namanya Gunung Tambora. Gunung Tambora letaknya ada di Nusa Tenggara Barat dan dampaknya adalah membuat daerah Eropa tidak memiliki sinar matahari dalam 1 tahun. Jadi tahun 1815 di Eropa terkenal sebagai tahun one year without summer. Jadi tidak ada sinar matahari dalam 1 tahun itu karena langitnya tertutup oleh abu vulkanik. Kemudian Krakatau di Indonesia tahun 1883 ketika meletus dia menghancurkan badannya dan saat ini adalah anak Krakatau yang muncul lagi dari aktivitas divergen lempeng. Kemudian ada Katmai di Alaska, Mount Helen, El Chico di Meksiko, dan yang paling besar ledakan gunung di seluruh dunia ternyata ada di Indonesia, yaitu Super Volcano Indonesia Purba, yaitu ada di Gunung Toba. Gunung Toba meletus 2 kali hingga saat ini menghasilkan Danau Toba yang sangat dalam. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terdapat gunung api aktif. Hal ini dikarenakan kita dilintasi oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dari peta di sini kita bisa melihat berbagai sebaran gunung api aktif yang ada di Indonesia. Ada yang sifatnya aktif ataupun gunungnya bersifat dom atau tidur sementara, di mana dengan aktivitas Sirkum Pasifik atau Sirkum Mediterania dapat menghasilkan letusan berantai dari berbagai macam sirkum. Untuk memahami letusan gunung yang bersifat eksplosif, mungkin kita bisa melihat dalam penggambaran film, yaitu Gunung Vesuvius atau filmnya Pompeii, itu ada di daerah Roma. Kemudian ada film juga yang namanya Krakatau 1883. Semoga film-film tersebut dapat menginspirasi kita bagaimana proses terjadinya atau dampak setelah gunung api itu meletus secara eksplosif. Data persebaran gunung api di Indonesia, Sumatera memiliki tipe A sejumlah 13, tipe B 12, tipe C 6. Jadi jika dijumlah, Sumatera memiliki 31 gunung aktif. Kemudian ada Jawa, Bali, Lombok, dan Halmahera. Jadi jika ditotal sebaran gunung api di Indonesia, tipe A 79, tipe B 29, tipe C 21. Sehingga jumlah gunung aktif di Indonesia atau yang pernah tercatat aktif itu sejumlah 129. Sebagai salah satu negara yang seringkali terjadi aktivitas vulkanik gunung api, kita harus tahu status gunung api di Indonesia. Bagaimana posisi normal, waspada, siaga, dan awas. Urutan yang pertama, posisinya adalah posisi gunung statusnya adalah normal, tidak ada gejala dari aktivitas tekanan magma. Kemudian waspada, siaga, dan terakhir adalah awas. Jika statusnya sudah awas, berarti letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam karena sudah dimulai dengan abu dan asap. Menandakan gunungnya itu akan segera meletus atau dalam keadaan kritis menimbulkan bencana susulan. Selain gunung api mengeluarkan abu vulkaniknya, aktivitas lain dari gunung api juga menghasilkan rangkaian gempa ketika aktivitas vulkanisme itu terjadi. Di gambar ini digambarkan oleh USGS bagaimana sebaran
gempa bumi yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api. Yang berwarna merah pada titik ini adalah bagaimana gempa bumi itu terjadi pada kedalaman 0 sampai 69 km, 70 sampai 299 serta 300 sampai 700. Untuk mengetahui aktivitas vulkanisme yang disebabkan oleh tabrakan lempeng, mari kita pelajari tentang berbagai macam tipe lempeng beserta arah pergerakannya. Dan jenis-jenis lempeng ini arah pergerakannya kemana. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik.